Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk pembelajaran yang ke-6. Sebelumnya kamu telah berlatih bagaimana melakukan wawancara. Sekarang kamu akan belajar menulis laporan yang baik tentang hasil wawancara. Selanjutnya ciri-ciri pertanyaan yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan topik atau judulnya. Yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak. Ketiga, antar pertanyaan berkesinambungan. Dan yang keempat, menggali lebih banyak informasi. Kelima, bahasa yang benar dan baik. 6, pertanyaan fokus atau tepat dengan sasaran. Ketujuh, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Agar hasil wawancara maksimal, maka pewawancara perlu memperhatikan hal-hal penting berikut. Baik sebelum melakukan wawancara, ketika melakukan wawancara, maupun sesudah melakukan wawancara. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Harus buat janji dulu sebelum kita melakukan wawancara. Yang kedua, tunjukkan kesan yang baik. Misalnya, kita datang tepat waktu. Ketiga, berpakaian dengan sopan. Keempat, berbicara dan bersikap dengan baik. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Ketujuh, pertanyaan yang baik mengandung unsur adik simba. Apa aja? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ke-8, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Sebelum melakukan wawancara, harus berlatih dulu agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah kita buat atau kita susun. Tadi pertanyaannya harus berkesinambungan. Yang kedua, ketika sedang melakukan wawancara. Yang pertama, kita harus perkenalkan diri dulu sebelum melakukan wawancara. Kemudian yang kedua, sampaikan tujuan dari wawancara. Keempat, ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Dan yang keempat, cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Kelima, jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan pertanyaan yang berat. Keenam, sebutkan nama narasumber dengan lengkap. Bawa buku catatan, alat tulis atau alat perekam saat kita melakukan wawancara. Dan ke-8, dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara seksama. Dan hindari menyela agar keterangan tidak putus, keterangan yang disampaikan oleh narasumber. Dan yang terakhir, hindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Dan pertanyaan yang berbelit-belit. Hormati petunjuk narasumber dan hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Setelah melakukan wawancara yang pertama, mohon diri. Mohon diri ini maksudnya mengundurkan diri dengan
ucapan terima kasih. Sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Nah, perhatikan ya anak-anak semuanya. Nah, kamu akan belajar tentang cara menulis laporan berdasarkan hasil wawancara. Nah, sebelumnya juga kita sudah belajar tentang wawancara. Ustazah ulangi lagi hari ini. Yang pertama, format menulis laporan hasil wawancara. Pertama, latar belakang. Nah, di latar belakang ini menuliskan alasan melakukan wawancara. Contohnya, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Kedua, maksud dan tujuan. Nah, menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Contohnya, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Ketiga, topik wawancara. Nah, isi dari topik wawancara yaitu menuliskan topik wawancara. Contohnya, nah yang kita bahas adalah tumbuhan dan hewan di sekitarku. Nah, jadi kita harus menulis topiknya tentang tumbuhan dan hewan di sekitarku. Selanjutnya, nah di sini format menulis laporan hasil wawancara. Yang keempat, waktu dan tempat kegiatan. Nah, menuliskan waktu dan tempat wawancara. Contohnya, wawancara ini dilaksanakan pada hari atau tanggal. Misalnya, tanggal hari Jumat, tanggal 17 September 2021. Waktu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, tempatnya misalnya di tempat masing-masing. Entah itu di Mangsang Lestari, Sungai Daun, Bukit di Bagan dan lain sebagainya. Dan yang kelima, menuliskan laporan hasil wawancara. Nah, menuliskan narasumber, kemudian wawancara dan hasil wawancaranya. Nah, melestarikan hewan langka yang terancam punah merupakan kewajiban bersama. Nah, jadi kita sebagai manusia harus melestarikan hewan langka. Lestarikan hewan langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hewan langka. Antara lain, yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, cagar alam, kebun binatang, dan taman nasional. Nah, itu merupakan salah satu cara kita atau upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga hewan langka agar tidak punah. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan.
Nah, ketika kita melindungi hewan langka, banyak sekali manfaat bagi kita. Nah, Ustazah rasa cukup sekian video pembelajaran yang Ustazah sampaikan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.